Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat melihat perubahan pil api psikis, semua orang terkejut, tetapi mereka segera menjauhkan diri, memandang binatang buas di depan mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka memikirkan sebuah pertanyaan hampir sama, karena ada inkarnasi monster yang begitu kuat. Mengapa pil api psikis belum pernah bereinkarnasi menjadi binatang ini sebelumnya? Jadi harga yang dibayar sangat mahal untuk berubah menjadi binatang ini, dan kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Sebenarnya nama binatang ini adalah Gentian, yang merupakan garis keturunan raja di antara binatang kuno. Ia dapat menghancurkan dunia dengan satu gerakan, namun untuk berubah menjadi binatang ini, dia membutuhkan terlalu banyak energi, bahkan lebih dari yang bisa dibayangkan semua orang. Karena semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk menjelma. Namun, jika pil api psikis tidak dipaksa menghadapi situasi kritis, ia tidak akan mau berubah menjadi binatang buas ini. Karena seperti dugaan semua orang, berubah menjadi Gentian akan terlalu mahal untuk itu. Karena dia sudah kekurangan energi, begitu Gentian keluar, pil api psikis tidak lagi memiliki niat untuk melarikan diri. Karena bahkan jika dia kembali ke ruang api, dia tidak memiliki cukup waktu untuk pulih. Meskipun dia telah mengalami kerugian sebelumnya, namun pil api psikis juga tahu betul bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan ini. Karena kali ini dia berubah menjadi Gentian dan hanya memiliki kekuatan 3 gerakan. Dan dalam ketiga gerakan ini harus menentukan hasilnya. Segera Gentian mengangkat tangannya dan telapak tangan raksasa itu terus mengembang, melintasi puncak gunung dan awan, seolah-olah hendak memasuki kehampaan yang ekstrim. Hanya ada keheningan yang dalam di telapak tangan itu, seolah-olah dunia sedang berevolusi, dan dia menepuknya dengan lembut. Ketika pohon palem raksasa diambil, langit tiba-tiba berubah, dan awan tebal berubah menjadi debu. Segala sesuatu di bawah pohon palem tampak hijau lalu dengan cepat layu. Seolah-olah semua kehidupan telah padam, meskipun telapak tangan raksasa bertindak sederhana, namun sangat mendominasi. Seolah-olah telah berubah dari kejayaan menjadi sunyi, terang menjadi gelap, menangkap momentum evolusi yang tak tertandingi dari kemakmuran hingga kemunduran. Saat telapak tangan raksasa itu menekan seperti awan menutupi langit, tubuh besar harimau emas mengaum hanyalah sebuah sudut dari awan gelap. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tidak sedalam kegelapan malam. Kekuatan guntur dan kilat dapat menciptakan dunia, namun ia hanyalah setetes air di lautan awan yang tak terbatas. Langit yang penuh badai bagaikan ombak, namun tetap saja tidak sebaik awan dan ombak. Sehingga awan yang menutupi langit langsung menghancurkan harimau emas mengaum dengan kekuatan dahsyat. Menutupi cahaya bintang yang tak terbatas, menghancurkan petir dan melenyapkan badai. Sampai Jenny mengambil tindakan. Tanaman merambat hijau dan dedaunan hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul mengikuti lintasan yang tidak dapat dijelaskan. Membentuk pola gerak teruran yang kompleks dan mendalam. Kemudian naik ke langit. Gelombang energi pertempuran bertahan dan deras perasaan yang tak bisa dijelaskan. Aturan langit dan bumi mengalir tampak sangat misterius, mengarahkan awan gelap yang melimpah dari dedaunan ke akar hingga ke bumi. Sehingga seolah-olah telah mengalami bencana pemusnahan yang jarang terjadi dalam ribuan tahun. Semangat juang yang kuat langsung menghancurkan bebatuan, menghancurkan kerikil dan berubah menjadi debu yang berterbangan sejauh ribuan mil ke dalam tanah gurun. Jadi harus dikatakan bahwa para leluhur yang menciptakan seni keabadian sangat mengesankan. Mereka menggunakan langit dan bumi sebagai sumbernya, melawan energi sebagai porosnya, mengubah energi dan menggunakan yang lemah untuk mengendalikan yang kuat. Tentu saja, ini juga karena telapak tangan raksasa telah menghabiskan banyak energi pertarungan dalam konfrontasi sebelumnya dengan semua orang. Jika tidak, maka telapak tangan raksasa tersebut tidak akan mudah dihancurkan oleh Jenny. Namun meski demikian, kekuatan seni keabadian masih jelas bagi semua orang. Tanpa jeda sesaat,
Tanpa rasa kasihan sedikit pun, telapak tangan raksasa itu muncul kembali. Penuh semangat juang seolah-olah melakukan perjalanan melintasi ruang waktu dan kembali ke ribuan tahun yang lalu. Memperoleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, membangun jaring langit besar di kehampaan, kemudian jatuh dari langit. Ini terlalu kuat. Pemikiran semua orang secara mengejutkan sepakat pada saat ini. Tanpa ragu-ragu, Xiaozhan dan Jenny membalikkan tangan mereka, dan pil pemburu muncul kembali. Setelah menelannya, momentum mereka segera meningkat. Kali kedua, Jenny meminum pil pemburu karena Xiaozhan berada di atasnya. Jadi meskipun dia lemah, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Sekarang dia dan Xiaozhan meminum pil itu secara bersamaan. Jika obatnya habis, Xiaozhan akan jatuh ke dalam kelemahan. Semua orang akan terjerumus ke dalam bencana abadi, karena mereka tidak tahu bahwa pil api psikis hanya memiliki kekuatan 3 gerakan. Mereka hanya tahu bahwa Gentian di depan mereka tidak dapat bertahan lama, dan mereka harus merobohkannya sebelum efek obatnya habis. Saat ini, kedua belah pihak yang terpacu dengan waktu menjadi semakin tegang. Telapak tangan raksasa sekali lagi menutupi area yang lebih luas, menutupi hampir seluruh puncak gunung, dan tumbuh-tumbuhan layu berubah menjadi pasir. Meskipun tempat ini telah melewati puluhan juta tahun, dan sekarang telah berubah dari sangat makmur dan penuh vitalitas. Tapi di bawah pertempuran ini menjadi tidak bernyawa hanya dalam beberapa saat. Dengan ledakan, tubuh harimau emas bertabrakan dengan telapak tangan raksasa, dan petir meledak, menyengat gendang telinga semua orang. Gelombang cahaya tak berujung beriak, dan retakan ruang tiba-tiba menyebar. Bahkan jaring laba-laba menyebar di tanah dan menjadi bubuk dengan suara gemuruh yang keras. Sehingga 9 gunung berdiri dengan megah. Sekarang berubah menjadi gurun karena dampaknya yang sangat mengerikan dari pertempuran ini bahkan lebih brutal. Sehingga tubuh harimau perang sepanjang puluhan ribu kaki yang diubah oleh Xiaozhan tiba-tiba retak. Kemudian retakan itu meluas dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuhnya yang membuat darah Xiaozhan muncrat dengan liar. Tubuhnya terlempar ke belakang dan baju besi pelindung menjadi sangat redup dan kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah memukul mundur Xiaozhan, telapak tangan raksasa itu menjadi ilusi dan tidak lagi kokoh. Semangat juang yang bersiul menjadi lebih tipis. Badai datang, tongkatnya melambai, angin bertiup, bilah ganda Lesalong dan Jinyin berputar. Kemudian petir dan cahaya bintang menyebar ke seluruh langit dan bumi. Ular piton Nan Ermin menjentikkan ekornya, memecahkan gunung dan menghancurkan bebatuan. Akhirnya, pukulan kedua dari Gentian dimusnahkan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi dan awan terang, dan gurun di tanah ada bintik-bintik darah yang disemprotkan oleh Xiaozhan yang menjadi saksi bahwa kekuatan dari kedua telapak tangan tadi sangat mengerikan. Namun tidak ada yang tahu apakah akan ada kedamaian setelah abadi. Semua orang mengangkat kepala dalam diam, menatap langit yang bergetar. Namun Xiaoyan menyerahkan tangannya setelah hening beberapa saat dan membagikan beberapa pil hundian ke tangan semua orang. Karena tidak ada yang mengira bahwa Gentian bisa sekuat itu. Melihat Xiaoyan terluka, bayangan bahaya perlahan mulai menyebar di benak semua orang. Namun pil api psikis juga sangat tertekan. Gentian adalah pedang bermata dua. Meskipun sangat kuat, dia dapat dibantai setelah 3 gerakan. Sampai saat hidup dan mati, pil api psikis tidak akan pernah berani menggunakannya lagi. Saya melihat semua orang di depannya, kecuali wajah Xiaoyan pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Tetapi beberapa orang lainnya masih melompat-lompat. Jadi dia benar-benar tidak bisa menjamin apakah gerakan ketiga akan berhasil. Sementara semua orang memandang Gentian dalam diam, Gentian juga memandang semua orang dalam diam. Tidak ada rasa dingin di matanya yang memandang dunia, tetapi hanya emosi yang rumit. Waktu berlalu seperti ini, angin membawa pasir halus yang berterbangan di langit, dan pemandangan menjadi memalukan. Setelah terdiam beberapa saat, Jenny berdiri di atas awan.
Seluruh tubuhnya sangat halus, tampak sangat hampa dan jauh, seperti awan yang mengalir. Bahkan tubuh dan pikirannya sangat halus. Bagaimanapun, waktunya tidak dapat ditunda lebih lama lagi sebelum efek obatnya hilang. Setelah efek obatnya hilang, seluruh pasukan mungkin akan musnah. Meskipun dia sangat waspada terhadap kekuatan Gentian, tapi Jenny tidak berniat menunggu lebih lama lagi. Begitu Jenny bergerak, semua orang secara alami tidak akan ketinggalan. Xiaozhen berdiri, lukanya hampir pulih setelah beberapa saat menyelesaikan nafas. Sendi-sendinya bergetar, menimbulkan suara kebenturan emas dan besi, dan bayangan harimau setinggi puluhan ribu kaki kembali mengembun. Begitu bayangan harimau muncul, dia tidak terlalu mencolok seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kali menyusut beberapa kaki, tubuh harimau menjadi lebih kokoh. Setelah bayangan harimau setinggi 100.000 kaki memadat hingga 1.000 kaki, tekanan agung itu seperti substansi. Seperti kebangkitan Raja Binatang Purba yang datang dari seberang langit berbintang. Dan diwarnai dengan rambut belang di tubuhnya yang terlihat jelas. Saat cakar tajamnya merenggang dan berkontraksi, ruang seolah telah dibajak. Setelah beberapa pertempuran berdarah, Xiaozhen merasa sangat dalam. Berjalan antara hidup dan mati selalu mudah untuk memahami hal-hal yang tidak dapat dipahami pada saat biasa. Kontrol energi yang baik jauh lebih kuat daripada bentuk gertakan. Tercangkup dalam baju perang, seluruh tubuhnya bebas dari debu dan kelengketan. Dia tidak terlalu sombong, tetapi lebih terkendali. Segera harimau emas dengan bangga mengangkat kepalanya ke langit di belakang Xiaozhen. Auranya lebih menakutkan daripada bayangan harimau setinggi 100.000 kaki. Saat Gentian melihat semua orang mengambil tindakan terlebih dahulu, wajahnya berubah drastis. Matanya berubah tiba-tiba dan akhirnya berubah menjadi ekspresi kematian yang ganas. Dia mengangkat telapak tangan raksasanya lagi, menimbulkan badai di langit. Baru saja Xiaozhen sedang berpikir sedikit, tapi sekarang dengan telapak tangannya yang besar menahan langit. Xiaozhen akhirnya bergerak. Dia melebarkan sayap tulangnya secepat angin, melangkah demi selangkah, dan dia berada di depan badai dalam sekejap. Setelah sayap tulang Xiaozhen terentang setajam pisau, dia berputar di tempat semakin cepat, memunculkan semburan udara. Ketika kecepatan mencapai ekstrim, hanya tersisa bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, bahkan bayangan sisa pun tersapu ke dalam angin puyuh. Semua gerakan seperti awan dan air yang mengalir, sangat alami, seperti antelop yang menggantung tanduknya tanpa jejak. Kemudian sosok Xiaozhen menghilang dalam sekejap mata, hanya pusaran langit dan bumi yang tersisa di tempatnya. Feng Feng, beri saya kekuatan tornado. Tiba-tiba suara Xiaozhen keluar dari pusaran. Tanpa ragu sedikit pun, tongkat kristal Feng Feng ditunjuk ke arah Xiaozhen. Dan tornado hijau datang dari langit dan bergabung ke dalam pusaran Xiaozhen sebagai pusatnya. Dan badai sebagai penjaganya. Dia menembus langit dan bumi dengan momentum yang luar biasa. Jiying, kilat menyatu. Solong, cahaya bintang menyatu. Nan Erming, ular piton raksasa. Xiaozhen memerintahkan satu demi satu. Meskipun semua orang bingung, mereka tidak ragu sama sekali dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam pusaran. Setelah semangat juang semua orang mengalir ke dalamnya dan volume pusaran menjadi semakin besar, menarik energi amukan dunia ke dalamnya. Energi yang kuat secara samar-samar mengubah lingkungan Xiaozhen menjadi ruang hampa. Saat angin bertiup kencang, Xiaozhen menarik dirinya dan bergegas ke udara. Tornado besar itu sepertinya menuangkan air langsung dari langit. Sosok Xiaozhen tersembunyi di pusaran saat tepi angin puyuh yang berputar tinggi samar-samar melewatinya. Bila cahaya yang sangat tajam dari sayap tulang dengan mudah ruang itu dipotong menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya. Kilat berenang di angin puyuh, bintang-bintang berkelap-kelip di atas petir, dan ular piton raksasa yang tak terlihat berputar-putar di sekitar angin puyuh, yang membuat energi yang kuat membuat langit berubah warna. Karena Xiaozhen sebenarnya ingin menggunakan keunggulan kecepatan sayap tulangnya untuk membentuk pusaran dengan kutub dan memadukan energi 4 Kaisar Do bintang 5.
Meskipun Kaisar Do Bintang 3 ingin membawa energi 4 Kaisar Do Bintang 5, merupakan ide ini sungguh gila. Namun selama keempat energi tersebut tidak dikendalikan dengan baik, meskipun hanya ada sedikit kesalahan, tumpukan energi yang kuat dapat melenyapkan segalanya dalam sekejap. Sangat berani. Itu terlalu berbahaya. Tuan muda Shio mengambil tindakan yang gila. Ketika semua orang mengerti apa yang ingin dilakukan Xiaoyan, wajah mereka semua memucat. Tapi sekarang energi telah menyatu, badai semangat juang yang kuat menghalangi siapapun untuk mendekat. Sehingga jantung semua orang tiba-tiba berdetak kencang, seolah-olah hendak keluar dari dada mereka, dan mata mereka tertuju pada arah Xiaoyan yang salah. Bahkan jika dia hancur berkeping-keping, dia akan bergegas masuk dan menyelamatkan Xiaoyan. Adapun Xiaoyan berada di pusaran air, wajahnya sangat pucat hingga tidak ada bekas darah. Keringat dingin menguncur di tengah angin dan pakaian hitamnya yang basah kuyup menempel di tubuhnya. Namun Xiaoyan tidak pernah kekurangan keberanian. Baik sebelum dia menjadi seorang pejuang atau setelah dia menjadi seorang kaisar pejuang. Dia tumbuh dengan darah dan darah. Tetapi Xiaoyan tidak pernah gegabah. Namun dia tahu di dalam hatinya bahwa di bawah bayangan telapak tangan raksasa dan dalam menghadapi tekanan besar hidup dan mati, dia pasti memiliki trik yang dapat membalikkan keadaan. Jika tidak, maka tim akan hancur. Bagaimanapun metode semua orang telah digunakan dan trik mereka telah habis. Lagi pula dia tidak tahu berapa lama Zhentian bisa bertahan. Tapi dia tahu bahwa pil pemburu di sisinya sudah kehabisan waktu untuk berlaku. Jika Zhentian tidak bisa dihancurkan dalam masa efek pil pemburu, maka konsekuensinya adalah bencana. Jadi Xiaoyan menggunakan ide gila ini, karena selama dia mengendalikannya dengan baik, dia yakin 70% akan sukses. Bagaimanapun dengan pelatihan hidup dan mati selama bertahun-tahun, dan dengan pemahaman diam-diam bahwa setiap dia dapat mengetahui pikiran satu sama lain, dengan satu pandangan. Dia percaya bahwa setiap orang dapat mengontrol keakuratan keluaran semangat juangnya. Jadi dia juga dapat memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk mengendalikan energi Kaisar Do Bintang 5. Setelah berhasil, situasinya dapat dibalik. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, Xiaoyan membuat taruhan ini. Segera, Xiaoyan membagi kekuatan jiwanya menjadi ribuan helai, menembus pusaran, mengikuti urat 4 energi, dan mengendalikan 4 energi untuk mengikuti jejaknya dengan susah payah dalam badai ekstrim. Bahkan potongan kertas berkecepatan tinggi dapat dengan mudah menembus tubuh. Belum lagi energi kuat dari 4 Kaisar Do Bintang 5 di pusaran. Setiap kali kekuatan jiwa Xiaoyan langsung dihancurkan oleh kekuatan kekerasan dan kemudian dengan gigi dirajut oleh Xiaoyan berulang kali. Reaksi keras dari tabrakan energi membuat lautan jiwa Xiaoyan terasa seperti 1000 jarum menusuk tubuhnya. Seperti semut memakan otaknya, sehingga gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan mencapai batas Xiaoyan. Butir-butir keringat mengalir di pipi Xiaoyan. Darah merembes keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya, mewarnai temperamennya yang bebas dan santai menjadi merah. Pusaran di udara memiliki energi yang sangat kuat, yang pasti dapat mengubah tangan seseorang menjadi awan dan hujan. Selain membuat jantung berdebar-debar, ada juga sedikit ketidakstabilan yang hebat. Xiaoyan mengandalkan kemampuan kontrol yang baik dari sang alkemis untuk menciptakan pusaran air di udara. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, beberapa helai energi akhirnya stabil dan secara bertahap menjadi tenang di bawah kendali Xiaoyan. Sehingga perubahan di dunia yang dibawa oleh Xiaoyan mengejutkan banyak orang. Tentu saja, Xiaoyan tidak bisa lepas dari pandangan api pil psikis. Semakin tenang energi pusaran air yang awalnya tidak stabil, semakin besar momentumnya membuat psikis pil api merasakan krisis. Tentu saja ini bukanlah apa yang ingin dilihat oleh api pil psikis. Sehingga jejak ketakutan yang mendalam muncul di mata api pil psikis. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa untuk menghancurkan Xiaoyan, sekarang adalah waktu terbaik. Selama beberapa helai energi yang belum sepenuhnya seimbang dan dihancurkan, Xiaoyan pasti akan mati tanpa jejak tersisa.
Telapak tangan raksasa itu sedikit berubah arah dan menyerang Xiaoyan dengan kekuatan yang dapat mengecewakan bintang-bintang. Melihat telapak tangan raksasa menampar Xiaoyan, ekspresi Xiaoyan berubah dan matanya menjadi tajam. Dia mencentikkan lengan bajunya dan melangkah keluar. Cakar harimau itu bergerak mengikuti angin dan sinar cahaya melesat ke langit, menghalangi jalan telapak tangan itu. Saat cakar tajam dan telapak tangan raksasa bertabrakan ratusan kali di langit, ruang di sekitarnya terus bergetar. Meskipun bayangan harimau emas mengaum mengecil, tapi dia bahkan lebih tertenaga. Tubuh harimau yang terbungkus cahaya keemasan terlihat seperti karakter raja besar, dan energi kekerasan terus meningkat seperti momentum Xiaozan yang tak tergoyahkan. Namun kombinasi kekuatan raja binatang kuno dan pil api psikis jauh lebih kuat. Dan itu jauh di luar imajinasi Xiaozan. Meskipun harimau emas tidak dapat dihentikan, telapak tangan raksasanya begitu kuat, dan fluktuasi yang mengerikan membuat awan tebal berguncang. Langit setinggi ribuan mil untuk sementara tidak berawan, sehingga tirai cahaya yang dipotong oleh Xiaozan tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan menghilang ke langit. Namun telapak tangan raksasa itu terus mengembang dengan cepat tanpa jeda, dan ribuan lapisan energi bertempuran berkumpul, menutupi nebula dan mengisinya seperti kubah langit yang menekan, dan dalam sekejap langit menjadi gelap gulita seperti malam. Kemudian langit malam yang hitam berguncang, mencekik harimau mengaum emas. Meskipun tubuh harimau emas dapat membawa gunung dan memindahkan lautan, tetapi dia tidak dapat bersaing dengan langit, karena kekuatan langit begitu dahsyat, sehingga harimau emas yang mengaum perlahan ditelan di malam hari. Cahaya kemasan yang terang hampir redup, lalu berubah menjadi pecahan kecil lagi, dan langsung musnah dalam kegelapan. Dan runtuhnya harimau emas jelas menyebabkan beberapa kerusakan pada Xiaozan, dan bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Tapi matanya lebih cerah dan jejak nekat muncul di pupil hitam. Bahkan Xiaozan tidak mundur, tapi malah maju. Dia membusungkan dadanya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan baju besi. Dia hanya meninjunya secara langsung. Meskipun tinjunya sederhana dan langsung, tapi semangat juangnya begitu kuat, sehingga udaranya terkompresi dengan tajamnya suara. Dengan kemauannya menghancurkan langit dan niat membunuh, Xiaozan menggunakan dadanya untuk membangun perisai kokoh bagi Xiaoyan. Niat tinju yang lugas dan sangat berat dengan kekuatan yang tak tertahankan yang mencapai langit. Langit biru di belakang terungkap dan sinar matahari langsung masuk melalui lubang besar, menyinari secerah harapan di wajah semua orang. Kabut hitam mendidih di telapak tangan raksasa seperti ruang yang tidak stabil. Warnanya jauh lebih gelap, tapi masih sangat kuat. Karena sejumlah besar api abu-abu terus mengalir ke telapak tangan raksasa, seperti angin dan awan berkumpul dari segala arah, menerpa tinju berat Xiaozan. Tiba-tiba sebuah suara yang dalam terdengar dan kekuatan mengerikan dari telapak tangan raksasa dan tinju berat Xiaozan mengejutkan orang-orang. Kabut hitam yang mengepul tersebar dan semangat juang mengamuk di langit, seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian retakan itu menyebar ke atas dan menutupi seluruh lapisan pelindung, seperti es tipis menutupi permukaan danau, membekukan kehidupan rapuh di bawah permukaan danau. Segera serangkaian suara retakan terdengar dari awal. Urutan fragmentasinya dapat dibedakan dengan jelas, dan pada akhirnya begitu padat, sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain. Dari lengan ke bahu ke dada, dan akhirnya armor emas Xiaozan benar-benar hancur, berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan hampir menghilang di udara. Bahkan pakaiannya berubah menjadi debu, sehingga terlihat jejak telapak tangan hitam besar penyok di dada Xiaozan, dan seteguk darah mewarnai langit menjadi merah. Kemudian tubuh besarnya jatuh lemah. Namun telapak tangan raksasa itu hanya berhenti sejenak dan terus jatuh, seolah-olah beban gelap masih menekan dari langit. Tapi kecepatan jatuhnya sangat melambat. Saat tubuh Xiaozan jatuh dari udara, darahnya memercik seperti tetesan air hujan di udara.
Dia melihat telapak tangan raksasa itu hendak menyusul Xiaozhan dan aura gelap hendak menelan semua ditemuinya. Xiaozhan yang tidak memiliki perlawanan memandangi awan gelap yang menutupi langit, diam dan acuh tak acuh. Semangat juang yang tersisa terkondensasi di lengan kanannya, bersiap untuk serangan terakhir. Bahkan Xiaozhan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi semua orang dari angin dan hujan. Namun bagaimana semua orang bisa menempatkan Xiaozhan dalam situasi hidup dan mati? Jadi mereka keluar dari satu demi satu. Saat melihat Xiaozhan yang masih bernafas dengan tidak stabil setelah meminum ramuan itu, ada kemarahan menyebar di hati semua orang. Mata dingin mereka menatap telapak tangan raksasa itu, seolah-olah mereka akan menembakkan pil api psikis. Bunga-bunga bermekaran di sisi lain, dan binatang-binatang menghilang di langit. Jenny yang selalu anggun seperti teratai perlahan berbicara, tetapi matanya menjadi lebih dingin. Jejak tangannya terus berubah, tanda di sekujur tubuhnya bersinar dan energi pertarungan melonjak, membentuk tanda bunga di atas dadanya. Yang membawa bunga. Suara Jenny terdengar pelan dengan kemarahan terhadap luka Xiaozhan. Tiba-tiba di bawah telapak tangan raksasa dan di atas langit, sekuntum bunga yang sangat putih tiba-tiba mekar. Seterang batu giok putih, berkilau sebening kristal, berlama-lama langit tanpa cacat, seperti bola cahaya ilahi putih bersih. Namun telapak tangan raksasa jatuh seperti tebing, menekan ke bawah, lebih seperti langit yang runtuh, dan bunga di sisi lain mekar dengan cahaya perak cemerlang. Kelopak bunga berterbangan berputar dan menebas dengan niat membunuh yang tak terbatas di dalamnya. Adapun bunga itu adalah salah satu dari 4 bunga surgawi kuno yang legendaris. Langit turun ke atas bunga ini untuk mengajarkan kuil Tao dengan sungguh-sungguh. Mereka yang melihatnya dapat melepaskan diri dari karma buruk. Namun bunga dan daunnya akan terbebas dari karma buruk dan tak pernah bertemu, seperti takdir yang ditakdirkan untuk dilewatkan membuat orang merasa sedih dan menyesal. Mungkin bunga di sisi lain terlalu indah dan surga berkata, kerusakannya lebih besar daripada yang bisa diperbaiki. Jadi dewa menghilangkan kesempatan bunga dan daun untuk tetap bersama dan membiarkan mereka saling mengenal. Namun mereka tidak bertemu satu sama lain. Di balik kecantikannya yang tanpa celah ada kesedihan yang teramat menyedihkan. Menurut legenda, bunga pantai seberang hanya mekar di sungai Huangpuan dan merupakan bunga yang menghubungkan pantai seberang, yang membuka jalan menuju neraka. Ketika bunga-bunga di pantai seberang mekar dengan cemerlang, jika melupakan semua hal dalam hidup, jatuh ke dalam reinkarnasi kutukan, dan meninggalkan segala sesuatu di masa lalu di sisi lain. Setelah bunga mekar dan reinkarnasi terjadi, meskipun telapak tangan meraksasa itu seperti gunung dan akan kembali sebelum berubah menjadi gunung. Telapak tangan raksasa itu seperti angin dan akan kembali lagi sebelum berubah menjadi awan. Dan akan kembali sebelum berubah menjadi langit. Api abu-abu bergulung dengan tidak stabil, dan kabut akan segera menghilang. Telapak tangan raksasa menjadi agak kacau di cakrawala, seperti kucing yang berterbangan, dan ada tanda-tanda samar menghilang ke langit. Jadi semua ini terasa seperti kembali ke masa lalu. Melihat pemandangan ini, Apel berpikir sangat ketakutan. Api abu-abu yang sudah sangat redup itu seperti angin kencang, dan sisa api dinaikkan lebih tinggi lagi. Mencoba yang terbaik untuk mengangkut semua energi ke telapak tangan raksasa. Meskipun api abu-abu hampir transparan dan jauh dari kekuatan aslinya, itu masih merupakan api langit peringkat 16 di benua Kaisar Do. Jadi tidak boleh diremehkan. Jadi telapak tangan raksasa itu perlahan menjadi stabil, dan bunga-bunga bermekaran di seluruh langit, menutupi cakrawala dan berdiri di jalan buntu untuk pohon palem raksasa. Mimpi buruk kelabu dan kabut putih cerah melayang seperti perbatasan antara neraka dan surga. Karena sejak mereka masuki dunia fantasi, Xiaoyan awalnya mereka mengira dia hanya bisa melindungi oleh semua orang. Tapi sekarang itu benar-benar menumbangkan pemahaman semua orang.
Meskipun dia hanya memiliki kekuatan tahap awal Kaisar Do Bintang 3, dia mengandalkan kekuatan jiwa yang kuat dari alam Kaisar untuk melawan kendali luar biasa api surgawi, dan telah menentukan hasil dari banyak pertempuran. Dia bahkan menyelamatkan semua orang dari krisis. Jadi Xiaoyan telah membuktikan pentingnya dirinya dalam tim dengan fakta absolut. Dan berkali-kali semua orang benar-benar mengakui status kepemimpinan Xiaoyan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.